Selamat malam, saya mulai saja ya. Iya, boleh Bu. Saya di sini akan bahas terkait klasifikasi temanya, dan saya mulai dari logistik regresi. Karena minggu kemarin pertama juga kita membahas regresi linier. Untuk buku yang saya pakai acuan itu sebenarnya hanya 2 buku. Bentar, ini saya cek halamannya biar nanti browsingnya nggak lama, 150. Nah, ini buku yang saya gunakan, Introduction to Machine Learning. Di sini bukunya pengarangnya ini. Terus karena yang akan saya bahas adalah logistik. Logistik regresi. Jadi cara kerjanya logistik regresi adalah untuk melakukan klasifikasi. Klasifikasi yang dimana nanti outputnya adalah kelas. Ya, outputnya adalah kelas. Kalau kemarin regresi linier itu inputannya angka, outputnya angka untuk memprediksi yang berupa output angka. Nah, sedangkan yang logistik regresi ini untuk memprediksi yang outputnya kelas. Jadi masuklah metode klasifikasi. Jadi dia masuk kelas klasifikasi. Terus cara kerjanya bagaimana? Sebenarnya cara kerjanya mirip seperti regresi linear. Jadi langkah pertama tetap kita melakukan proses perhitungan persamaan. Ya. Jadi langkahnya sama. Di sini saya bedakan antara regresi linear dengan logistik regresi. Ya. Jadi caranya tetap sama. Kita cari persamaan yang kita dapat, kemudian dilakukan perhitungan probabilitas. Kalau ini tulisannya kan apa? PY sama dengan plus 1. Jadi ini masuk cara menghitung kelas 1, atau dia masuk PY sama dengan min 1, berarti apakah dia masuk kelas min 1. Jadi ini rentang probabilitasnya antara min 1 sampai 1. Jadi apa? Kalau dibuatkan grafik berarti grafiknya adalah bipolar. Ya, bipolar yang nilainya antara min 1 sampai 1. Bukan yang sigmoid. Kalau sigmoid berarti antara 0 sampai 1. Nah, secara umum rumusnya adalah kayak gini. Jadi kalau mau mencari dia nanti masuk kelas apa, rumusnya kayak gini. Jadi 1/1 plus eksponensial dari nilai Y-nya. Nilai Y-nya berapa, kemudian dieksponensialkan. Terus saya di sini tulisnya kayak gini. Ada lagi yang tulisnya kayak gini juga. E pangkat Y dibagi 1 plus E pangkat Y. Sama aja ini. Jadi hasil dari nilai Y, ya, hasil dari nilai Y, kemudian kita lakukan ini apa? Proses probabilitas. Jadi P simbolnya adalah proses probabilitas. Sumber ini saya dapat dari mana? Selain buku yang saya pakai ini, satunya dari sini. Nah, jadi saya nulis sumbernya itu dari ini. Nah, ini ya. Tulisan 1/1 plus eksponensial min Z atau min Y itu sama seperti kalau kita dapat di sini tadi. Nah, ini ya. Nomor persamaan 5.9. Terus cara nulis lainnya sama seperti kayak gini. E eksponensial Z. Jadi Z itu nilai dari Y-nya tadi. Sama aja kayak gitu. Bagi 1 plus eksponensial Z. Mau menggunakan model yang ini, maaf, ini nggak bisa keblok, nah kayak ini, ataupun menggunakan model kayak gini, hasilnya insya Allah sama. Hasilnya sama, ini karena di sini ditulis sama. Jadi sumber yang saya pakai adalah buku ini. Nah, terus ini adalah
tertera untuk klasifikasi. Nah, ini ya, binary klasifikasi. Artinya binary klasifikasi adalah dua kelasnya, hanya ada dua kelas. Kelas 1 sama kelas 2. Saya pernah membuat video terkait logistik regresi data iris ya, data iris. Akan tetapi data iris yang saya gunakan hanya dua kelas. Enggak saya tuliskan di sini apa datanya. Cuma seingat saya di video saya itu hanya dua kelas, sehingga memang ini untuk dua klasifikasi ya. Maaf, dua klasifikasi. Dua kelas. Jadi untuk melakukan klasifikasinya dua kelas ini. Nah, terus di sini nanti kita harus menentukan batas threshold-nya. Batas threshold-nya itu memang harusnya ada suatu apa ya istilahnya data acuan yang menentukan bahwa untuk menentukan kelas 1, untuk menentukan kelas 2 itu berdasarkan apa, itu harusnya ada data acuan. Sehingga kalau kita mau menentukan batas threshold-nya itu ada dasar ilmiahnya, tidak asal langsung saya ini gitu, enggak. Nah, tidak seperti itu. Ya, kalau saya pernah mengikuti apa ya sejenis kayak pelatihannya dosen UI. Di sini dia menyebutkan threshold-nya, ya. Dia menyebutkan threshold-nya itu langsung dengan nilai tengah. Jadi misalkan dia menggunakan fungsi probabilitasnya adalah fungsi sigmoid. Kalau fungsi sigmoid kan rentangnya antara 0 sampai 1. Saya tunjukkan batasnya. Rentangnya 0 sampai 1. Nah, di sini ini ya, rentangnya antara 0 sampai 1, maka dia menggunakan batas 0,5. 0,5. Ini adalah Y-nya. Y di sini adalah yang menentukan kelasnya. Terus dia menggunakan batas yaitu 0, karena memang untuk logistik regresi agar dia menghasilkan kelas ya, dia harus ditentukan batas threshold atau intinya penentuan bahwa dia masuk kelas 1 berdasarkan nilai berapa, dia masuk kelas 2 berdasarkan nilai berapa. Seperti itu penjelasannya. Jadi kalau nanti membahas apakah bisa digunakan untuk data yang labelnya lebih dari 2, misalkan labelnya contoh data iris itu kan sebenarnya label murninya ada 3. Data iris itu saya tunjukkan data aslinya. Tidak ada. Ini data yang sudah saya pakai hanya 2 kelas. Maaf tadi belum sempat saya siapkan. Ini data asli iris yang apa? Yang kalau kita download ini, kita download dari website apapun itu, misalkan dari browser apa Kaggle, browser, kemudian kita dapat bisa dari Kaggle ataupun dari UC, insya Allah kelasnya seperti ini. Ada 3 kelas, yaitu kelas Sentosa, kelas Virginica, sama kelas versi color. Ini karena saya hitung rata-rata ya, maka muncul tulisan rata-rata. Nah, terus kemudian ini kalau 3 kelas bagaimana ya? Lebih baik jangan menggunakan logistik regresi. Saran saya seperti itu. Jadi logistik regresi di sini memang tertulis sudah murni ya, binary classification. Jadi hanya untuk 2 kelas. Kelasnya bisa disimpulkan 01, bisa disimpulkan 12, atau bisa disimpulkan dengan angka lainnya, boleh. Yang terpenting adalah binary klasifikasi. Nah, untuk menentukannya, langkah awal adalah dengan menghitung persamaannya. Jadi data ini dipanggil, misalkan saya hanya 2 kelas, berarti misalkan boleh menggunakan yang Sentosa dengan versi color atau Sentosa dengan versi Nika. Kemudian versi color disimpulkan 1 misalkan, atau Sentosa disimpulkan 1, versi colornya disimpulkan 2, monggo, misalkan hanya dipakai 2 kelas. Ini kalau 2 kelas sampai 100 ya, kan di sini versi color. Nah, sampai sini kayak gini. Di langkahnya, misalnya ini saya tunjukkan. Ini
ini diambil, kemudian saya pakai di sini. Nah, terus sudah kita ambil, langkah berikutnya adalah kelas yang tadi, setosa sama versicolor dirubah. Kalau ini saya merubahnya pakai 0 dan 1, menyesuaikan ini ya, nilai sigmoid. Di sini tadi kan ada grafik ya. Nah, ini nilai sigmoid kan antara 0 sampai 1 bisa. Jadi kalau sigmoid itu garisnya modelnya 0 sampai 1. Tetap modelnya kayak S, tapi 0 sampai 1. Di sini saya nggak punya gambarnya, tapi ada dua model ya, yaitu model sigmoid dengan model bipolar. Kalau yang model bipolar itu modelnya dia sampai di sini sampai angkanya itu di sini -1, di sini sampai 1. Itu ada yang kayak gitu. Ya. Tapi yang terpenting adalah memang nilai dari probabilitas itu kan antara 0 sampai 1. Jadi saran saya lebih baik kelasnya dirubah dalam bentuk 0 dan 1 seperti ini. Setelah selesai, kemudian dicari persamaan. Jadi data ini, nah ini sebagai variabel input, di X1, X2, X3, X4, ini sebagai variabel input, kemudian dicari persamaannya. Cara mencari persamaannya seperti regresi linier, persis seperti regresi. Jadi regresi linier, cara mencari persamaannya ya dihitung rumus yang pernah saya tuliskan. Rumusnya saya tunjukkan di sini. Nah ini, jadi kalau dia variabelnya ada 4, berarti ke bawah ini nanti terdapat 4 baris persamaan, dan ke kolom-kolom, anggap kolom itu berarti B0, B1, B2, B3, B4, kayak gitu ya. Kolom itu maksudnya kayak gitu. Jadi di sini nanti ada B0 untuk konstanta, B1 untuk koefisien dari variabel X1, B2 ada koefisien dari X2, B3, dan sampai B4. Sama dengan Y. Nanti kayak gini, nanti dapatnya persamaan, terus dicari menggunakan, intinya melakukan eliminasi ataupun distribusi sesuai langkah-langkah mencari nilai kayak himpunan X sama Y-nya berapa. Itu kalau persamaan hanya dua variabel ya, X sama Y. Tapi kalau persamaannya lebih dari dua variabel ya langkahnya tetap sama kayak gitu. Nah, setelah dapat persamaan ini, kemudian hasil persamaannya nanti dipakai untuk menentukan kelas baru. Jadi misalkan ada variabel baru, inputan baru, ini saya tulis data query, ini diinputkan 3,2, 4,2, 2, 1, ini inputan baru, dia nanti masuk kelas apa, nah, kayak gitu ya misal. Caranya berarti dicari nilai Y-nya dulu. Nah, nilai Y-nya ini dimasukkan X1-nya berapa inputannya, X2-nya berapa inputannya, X3-nya berapa inputannya, X4-nya berapa inputannya. Jadi ini berdasarkan inputan. Nah, 0,32 min 0,19 dikalikan X1, X1 inputannya berapa, X2, X3, dan seterusnya. Nah, setelah dapat persamaannya, kemudian baru cari probabilitasnya. Untuk mendapatkan probabilitasnya, saya menggunakan rumus ini. Oh, misalkan saya nggak menggunakan rumus ini gimana? Sama seperti yang saya tunjukkan di buku ini tadi. Ini bukunya judulnya apa ya? Ini kursus in machine learning. Ya. Bisa menggunakan rumus yang ini, sama. Jadi misalkan menggunakan yang satunya. Nah, satunya tadi rumusnya probabilitas sama dengan pembagian 1 plus eksponensial dari min Y. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita hitung misalkan apakah sama nilainya. Ini kalau menggunakan rumus yang sebelah kiri, satunya kalau menggunakan rumus sebelah kanan, apakah sama? Sama ya, harusnya loh. Sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial min Y. Ini sama. Terus selanjutnya bagaimana?
Kalau di bukunya atau di waktu ikut pelatihannya dosen UI, di sini memang menyebutkannya langsung 0,5 ya. Apakah boleh langsung menggunakan 0,5? Ya, kalau di acuan harusnya boleh di acuannya ini. Ya tadi bahwa nilai probabilitas itu rentangnya 0 sampai 1 atau intinya dari grafik itu ini tengah-tengahnya kan di sini 0,5. Sehingga kalau kita cek, oh berarti dia masuk kelas 1. Kelas 1 apa? Nah, kalau kelas 1 di sini tadi saya pakai data Versicolor. Di ini data saya ambil aslinya dari data iris yang murni memang 3 kelas. Tapi yang saya pakai untuk contoh ini hanya 2 kelas karena logistik regresi itu hanya bisa untuk 2 kelas. Seperti itu penjelasannya. Nah, terus ini terkait data. Kemarin saya sudah nuliskan link terkait data fraud. Ya, data fraud, saya ambil. Semoga kalian sudah download datanya, biar ini apa, nanti bisa langsung kerjakan. Di data fraud itu data aslinya, ya data aslinya itu banyak. Kalau kita cek itu sampai 500.000. 500. Ini masih proses buka. Memang datanya besar. Karena kemarin kan tujuannya sambil mengolah data itu kayak apa. Mohon maaf, masih proses buka. Kalau pakai laptop ini memang lama sekali. Nah, seingat saya memang butuh waktu buka lama. Tapi kalau memang nanti nggak berhasil buka, depan saya sudah download yang link yang terakhir. Link yang saya tuliskan di Trello. Di situ saya tuliskan ada data fraud. Itu datanya 500.000. Terus kolomnya itu sekitar 300 lebih. Gimana? Bu, kalau mau nanya Bu, itu kan logistik regression ini berarti karena pakai sigmoid ya Bu sebagai antisipasi functionnya ya. Kalau kalau kita pakai softmax gimana Bu? Sama aja atau seperti apa menurut Ibu? Kan nggak bisa, kan mengikuti ini apa? Di sini kita ngikuti rumus. Softmax seperti apa rumusnya? Nah, sigmoid seperti apa? Kalau di sini memang langsung jelas sekali bahwa fungsi yang dipakai adalah fungsi sigmoid. Gitu. Nggak bisa asal langsung pakai gitu, enggak. Tapi di sini karena dasarnya memang menggunakan fungsi sigmoid. Gitu. Kalau mau menggunakan fungsi softmax, mungkin dicari acuannya pakai data apa, kemudian mungkin ada literatur yang membahas pakai fungsi softmax itu seperti apa. Jadi memang yang saya dapat dari apa buku ini itu murni menggunakan fungsi sigmoid. Loh iya, tidak bisa. Datanya kalau saya buka pakai laptop ini nggak mau buka. Gitu. Oh udah. Oke, jadi persepsinya kalau namanya logistik itu logistik regression berarti cuma 2 ya Bu? Karena kan saya juga sempat pernah baca ada multi class logistik regression, artinya mungkin itu bedanya kali Bu antara penggunaan aplikasi functional ya. Loh, ada yang kasus multi class. Saya pernah baca sih Bu, tapi karena makanya saya Bu coba bertanya karena bayangan saya kan apa namanya nilai antara 0 sampai 1, kalau salah kan software yang 1 sampai 1 ya Bu. Sebenarnya sama juga ya. Softmax kan melakukan probabilitas, menghitung nilai probabilitasnya, outputnya memang 0 sampai 1. Cuma nggak tahu ya, saya belum pernah menemukan kasus
multi kelas, sehingga saya nggak ngerti apakah kalau multi kelas menggunakan fungsi softmax gitu, saya nggak ngerti memang, dan saya belum dapat literatur tersebut, sehingga kalau saya menjelaskan multi kelas, saya nggak berani karena belum punya pengalaman tersebut itu tadi, sehingga murni kalau yang saya dapat dari buku ini binary class, artinya 2 kelas terus fungsi ini gitu. Baik, makasih Bu. Ya, nah ini tadi bahas data, terus datanya sudah berhasil saya buka, akan tetapi ini butuh proses ngulang banyak ya. Saya nggak pengen pakai semua kolom, ini datanya murni diambil dari Kaggle dengan link yang sudah saya tuliskan di Trello. Kalau data yang dari Kaggle ini terdiri dari hampir 400 kolom. Jadi kalau kita cek kolomnya di sini hampir 400 kolom. Terus ini sudah saya rubah, yang kolom terakhir adalah kolom kelas. Sama sekali. Karena saya nggak punya data yang ngolah dulu. Jadi data yang saya punya itu rata-rata data yang memang dari Kaggle dan kebanyakan sudah jadi, sudah tinggal make, sehingga kalau disuruh ngolah dulu mungkin memang butuh kasus yang dimana datanya kayak gini nih. Nah ini kolomnya itu sebenarnya sampai 400-an, terus banyak sekali yang kosong, banyak sekali yang tidak ada isinya. Nah kolom yang terakhir sudah saya pindah, jadi kolom terakhir sendiri ini adalah penentuan dia masuk is fraud atau apa tidak, jadi dia melakukan penipuan atau tidak, jadi ada simbol 0 sama 1 di sini. Nah, di total datanya sekitar 400-an kalau di sini. Sebenarnya kalau nggak salah sekitar 500 ya. Kalau nggak salah sekitar 500. Terus ini nggak kelihatan. Ini kalau mau ngecek, harusnya kita ngecek pertama adalah apakah sudah seimbang antara kelasnya. Misal kelas 1 jumlahnya berapa, kelas 0 jumlahnya berapa. Karena di sini memang tidak multi, intinya hanya 2 kelas, kelas 0 sama kelas 1. Nah, ini nggak kelihatan datanya. Di langkah pertama, cek dulu apakah dia masuk seimbang datanya antara kelas 1 dengan kelas 0. Kalau sudah seimbang, langsung aja dipilih variabelnya. Data yang digunakan harus data angka. Ya. Oh, ini nggak kelihatan jelas. Oh, saya pakai data aja ya. Saya cari datanya dulu. Mohon maaf, saya stop screen.
Maaf, ini Excel saya nggak bisa buka. Karena data yang saya gunakan ini apa? Excel-nya nggak bisa buka, langsung saya mulai dari data iris saja. Data iris yang saya gunakan 2 kelas ya. Tetap contohnya adalah 2 kelas. Saya apa pindah dulu datanya, saya copy, saya taruh di Trello. Terus saya mulai presentasi. Mohon maaf karena data yang mau saya gunakan tadi nggak bisa terbuka di Excel dan membuat Excel saya malah ngeblank kayak nggak mau buka. Langsung saya pakai data iris saja. Nah, di sini data irisnya kan murni hasilnya 3 kelas ya, tapi yang saya pakai hanya 2 kelas ya, sehingga yang saya pakai di sini adalah Setosa sama versi color. Di total data ada 100 baris. Terus baris ini taruh di CSV. Ini langkah pertama, nanti silakan diulahnya adalah dirubah dulu ke label. Jadi ada fungsi label encoder, ini dirubah dulu. Terus dari label encoder nanti baru dicari proses logistik regresi. Jadi kalau menggunakan bahasa Python, kita tidak perlu cari persamaannya dulu, tidak perlu langsung. Sudah ada fungsi library skitlearn untuk logistik regresi. Tapi kalau kita mau manual hitung, misalkan hitung manual, maka langkahnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu cari dulu persamaan garisnya. Ini hasil persamaan garisnya. Kemudian dicari kalau ada apa, dia langkahnya kalau ada inputan baru dicari nilai Y-nya itu adalah hasil persamaan ini, baru dilakukan probabilitas itu. Kalau kita manual, ya manual berarti menggunakan Excel. Tapi kalau kita menggunakan langsung fungsi yang ada di Skitlearn, maka ini langsung bisa simpan dalam bentuk CSV.
Jadi langsung saya upload di Trello-nya data iris S2. Sudah. Ini tadi yang barusan saya tambahkan, rumus saja tidak tersimpan. Jadi saat saya akan Jupyter Notebook, kita mulai dari statistik regresinya, sambil saya upload datanya. Maaf, ini pertemuan ke-7. Data ini nggak jadi saya pakai karena di laptop saya saja nggak seberapa support. Data iris 2 kelas. Sudah, nanti bisa di-download, dipakai untuk kerjakan. Ini datanya tadi, data iris, saya buka dulu dengan buat file Python-nya. Di sini saya baca datanya dulu. Nama filenya adalah data underscore iris 2.csv. Saya cek nama filenya benar, ya betul, csv data iris. Sudah, kemudian tadi saya masih dalam bentuk kategori, dan kategorinya adalah karakter juga, sehingga harus dirubah apa ordinal. Data ordinal itu berarti data angka yang dalam bentuk kayak ininya 0 artinya apa, 1 artinya apa. Saya panggil fungsi label encoder. Sebentar, saya nggak hafal semua impornya ya. Label encoder. Karena sambil saya cek coding yang ini label encoder. Label encodernya nanti untuk mengubah Y, jadi saya ambil dulu data kolom. Nah, saya nggak ingat ini ya, apa nama kolomnya tadi. Kolomnya namanya spesies. Atau saya tampilkan dulu datanya biar tahu kolomnya namanya apa. Ini spesies, berarti data spesies sama dengan LE titik fit transform. Labelan adalah yang kolom spesies. Nah, saya cek nama kolomnya sudah benar, terus saya running. Kalau sudah, kita tentukan X sama Y. Di sini X-nya kolom
maaf ya, kalau di sini indeksnya mulai dari 0, berarti kolom 0 sampai 5. Data.ilog, kemudian semua baris, karena hanya 100 ya kita gunakan semua saja, 100. Kemudian mulai dari kolom 0 sampai 5 ya. Sebentar saya hitung. 0, 1, 2, 3. Oh maaf, berarti 4. Log. Maaf. Values. Terus kolom Y adalah kolom yang terakhir, data.ilog. Kolom yang terakhir. Nah, kalau sudah, kemudian kita ambil fungsi logistik regresi. Nah, saya agak lupa. Fungsi logistik regresi sambil saya cari dulu. Logistik regresi Python. Nah, ini library-nya. Nah, saya pakai library ini, kemudian panggil regresi atau logistik ya, logistik sama dengan fungsinya logistik regression. Kalau penulisan saya ada yang kurang tepat nanti bisa dikoreksi. Terus kita lakukan training dan simpan dengan persamaan atau model sama dengan logistik titik fit kolom X, Y. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalau mau menentukan biasanya, ini kita langsung bahas terkait akurasi ya. Kan ini temanya adalah klasifikasi. Kalau klasifikasi, cara kerja akurasi itu seperti apa? Saya terangkan di data ini tadi. Jadi, kalau ini saya data yang saya masukkan, dia akan langsung muncul kelas. Ini ya, hasil outputnya ini. Kelasnya ini berarti 1. Saya tulis di sini kelasnya 1. Nah, yang namanya akurasi berarti data ini kalau ada data aktualnya, maka kita tentukan data aktualnya kelasnya apa. Kalau sama berarti kan dia dihitung benar. Nah, benar berarti di total semua yang benar dibagi data yang kita pakai untuk uji coba atau tesnya. Sehingga kalau kita melakukan uji coba, maka kita harus tahu aktualnya ada atau enggak. Kalau enggak ada, nanti nggak bisa dihitung akurasinya. Seperti itu untuk istilah akurasi. Nah, beda dengan Mai. Kalau Mai kan selisih ya, selisihnya. Kalau ini memang harus sama antara yang kita harapkan berarti aktualnya terhadap ini data hasil prediksinya gitu. Nah, selain akurasi ada lagi istilah recall precision. Jadi ada istilah apa ya? Akurasi matrik apa sih? Bentar. Saya cek selain kan ini. Mohon maaf. Selain ini apa? Selain akurasi ada fungsi lainnya, itu matrik akurasi. Jadi kayak recall precision-nya. Jadi kalau kita ngecek recall precision-nya, kita harus ingat dia tabelnya sesuai jumlah kelas ya. Kalau kelasnya ada 2 berarti di sini kan modelnya ada tabel kayak gini. Nah, ini. Jadi ini true apa gimana ya cara nyampaikannya. Jadi kayak ada ini benar, yang dijawab benar, benar dijawab salah kayak gitu. Ada kolom-kolom terus ada rumus recall precision-nya. Itu yang metrik akurasi. Jadi harus memahami cara menyampaikan bahwa oh ini kenapa kok nilainya sekian akurasinya, kenapa ini nilai matrik akurasinya sekian. Ada dasarnya. Jadi kalau dibuatkan tabel, kalau kita buatkan tabel itu ada istilah ini jawaban benar dan memang dijawab benar. Jawaban benar tapi dijawab salah. Jawaban salah dijawab benar kayak gitu. Intinya ada kalau 2 kelas ya. Kalau 2 kelas dia akan membuat 2 kolom sama 2 baris seperti itu. Nah, itu untuk matrik akurasi. Nah, nanti fungsinya juga ada di
scalar, yaitu matrik akurasi gitu. Jadi pokoknya kuncinya kalau terkait akurasi itu sklearn.matrik gitu. Nah, kita pakai yang akurasi. Kalau misalkan nanti mau pakai yang apa F1, istilahnya F1 atau apa ya, juga bisa. Tapi saya di sini nyontohkan yang pakai akurasi. Di sini berarti kita gunakan dataset untuk tes, misal baris berapa sampai baris berapa, misal seperti itu. Misal kita gunakan adalah baris ini di tengah ya, biar dapat 2 kelas sekaligus, yaitu baris harusnya kalau di tengah berarti baris 60 sampai 50 sampai 60 kan dapat 2 kelas sekaligus. Nah, boleh seperti itu. Misal saya pakai 2 kelas, yaitu test sama dengan data log kolom baris 40 ya, 40 sampai 60. Nah, ini berarti data 10 itu kelas dosa, data 10 kelas versi color. Kan urut-urutannya kayak gitu. Terus kolomnya sama, kolom ke 0 sampai 4. Test juga gitu, data.log 10 sampai 60. Terakhir. Nah, hasil prediksinya saya simpan di YT sama dengan model.predict test. Nah, ini sudah dapat hasil prediksinya yaitu YT. Terus untuk yang matrik akurasinya ya, nah, saya cek di file ini tadi. Fungsinya, nah ini fungsinya akurasi skor ya. Jadi saya tampilkan akurasinya, akurasi sama dengan akurasi underscore kurung buka tes terhadap YT. Tampilkan hasil akurasinya. Sudah selesai. Hasilnya 1. Kemungkinan berarti murni 100% sama jawabannya. Sama semua, berarti 100% benar. Bisa nggak ya logistik regresi itu akurasinya di bawah 1 ya, tergantung datanya ya, karena ini datanya benar-benar murni apa istilahnya sama seimbang kan 50-50, terus saya ngambilnya juga kayak gini. Seperti itu penjelasan terkait logistik regresi. Ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya mau saya contohkan data yang ini, data fruit, tapi benar-benar barisnya banyak ya. Saya pernah bukan pakai laptop ini tuh, berhasil buka dan bisa buka. Ini tadi lama terus sampai akhirnya ngeblank Excel saya. Pengennya pakai data itu, datanya benar-benar sangat kompleks karena harus ngolah dulu kan, apa mungkin ada beberapa sangat ini ya, menguasai dalam mengolah data, akhirnya tahu cara olah data. Contohnya kayak Pak Ade itu sempat saya ngecek, oh cara mengubahnya dengan model ini sempat saya baca di sini, oh ini cara ngerubahnya. Jadi memang tetap sama fungsinya type untuk merubah ke bentuk apa angka, tapi sebelum dirubah ke bentuk angka ini dicek dulu adakah yang error gitu. Tadi itu sempat saya, oh gini caranya ngerubah, tidak pakai Excel, artinya dia
kan nggak pakai Excel ini. Ini tadi bocoran kerjaannya Pak Ade. Itu sebenarnya pengennya saya pakai data yang intinya nggak langsung pakai gitu loh. Tapi berhubung link yang saya kirimkan tadi itu saya buka di laptop ini tuh akhirnya Excelnya nggak jalan. Gitu. Bentar nanti saya kasih tugasnya beda dengan data ini aja biar biar uh, menggali gimana caranya ngolah data gitu. Karena memang machine learning tidak lepas juga dengan istilah mengolah data. Gitu. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan terkait logistik regresi. Tadi memang saya nggak membuat materi awal karena saya punyanya yang dalam bentuk kayak gini. Jadi rumusnya itu kayak gini, terus ini saya pakainya data Excel ini, hanya gitu sih. Jadi nanti kalau butuh materi terkait rumus dasarnya seperti apa ya, saya hanya bisa nyampaikannya ini sama, nah ini tadi kan hilang yang rumus satunya, sebentar saya tambahkan. Tadi hilang gara-gara buka file yang data fraud tadi. Nah, itu P sama dengan 1 bagi 1 plus eksponensial min Y. Kalau di sini saya pakai persamaan kan Y di sini ya. Jadi di sini saya juga pakai Y. Udah. Terus di sini ada tambahan untuk ngitung probabilitasnya sama atau tidak. 1 dibagi maaf. 1 plus eksponensial min Y. Nah, ini. Nanti kalau memang butuh materinya, ini ya, Pak. Ini juga saya ngambil dari internet buku ini, dan ini memang nggak memberikan codingnya, jadi murni hanya penjelasan atau konsep materinya atau teorinya. Itu terkait logistik regresi. Dan saya nggak bisa menjelaskan yang multi kelas ya, mohon maaf karena memang saya belum pernah melakukan yang multi kelas. Jadi contoh yang pernah saya gunakan hanya 2 kelas. Saya juga pernah membuat video terkait logistik regresi ya juga 2 kelas, walaupun sebenarnya data iris itu murni 3 kelas ya data iris. Tapi yang saya pakai contoh 2 kelas gitu. Nah, ini tadi code-nya. Jadi kalau ini hanya ngolah dikit sekali, hanya melakukan label encoder aja karena data yang harus kita gunakan murni semuanya angka. Walaupun angka di sini bisa juga ordinal, boleh. Contoh kelas ini kan ordinal, tapi tetap harus dalam bentuk angka. Gitu. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Saya nggak ngerti ya latar belakang teman-teman itu dari dari engineer atau dari akademik, saya kan nggak ngerti. Nah, kalau di ini sambil cerita ya, kalau di akademik itu kita
kita lebih belajarnya memang harus dari konsep materi atau teori dulu. Nah, baru kita berangkat kayak intinya membuat program itu hanya sebagai cara untuk menghitung apakah kayak intinya konsep atau teori yang kita pelajari tadi benar seperti itu kalau diolah di data A, data B kayak gitu. Nah, sehingga belajar awalnya tetap selalu dari algoritmanya kayak apa, belajarnya kayak gitu. Tujuannya memang untuk gimana agar kita bisa mengembangkan algoritma itu. Walaupun memang ini ya kalau S1, S2 sangat 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 tidak mungkin untuk mengembangkan algoritma karena beda beda jenjang pendidikan kan beda capaian pembelajarannya kayak gitu. Sehingga kalau saya ngasih tutorial kayak gini ya saya berangkatnya ya saya menganggap teman-teman sudah selesai studi S1-nya terus berangkatnya adalah mempelajari konsep dulu baru nanti ke program karena memang murni program itu hanya sebagai alat untuk membantu gimana agar algoritma tersebut itu cara kerjanya kayak apa misalkan kalau kita ngolah data contoh kayak datanya kalau data iris ini kan lebih sedikit ya hanya 150 contoh data lagi yang lebih banyak contoh kemarin saya ngasih data gaji misalkan data gaji itu kan lumayan banyak juga itu kalau kita ngitung manual kan memang butuh butuh effort yang tinggi, butuh waktu dan sebagainya. Maka dibutuhkan program. Nah, itu alasannya kenapa saya selalu mengajarkan konsep dulu walaupun kadang konsep tidak saya langsung hitung manual gitu karena kalau 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 orang akademik itu seringnya harus kita tahu konsep itu dengan hitungan manual gitu. Hitungan manualnya maksudnya dengan Excel sih. Maksudnya dengan Excel atau intinya enggak hitung oret-oret pakai kalkulator enggak, tapi pakai Excel kayak gitu. Sehingga tadi saya ngasih contohnya adalah nah ini cara kerjanya langkah by langkah. Jadi ini data iris yang saya ambil hanya 2 kelas, kemudian dicari persamaannya. Dari persamaan kayak gini, awalnya kayak gitu, intinya langkahnya seperti itu. Tahu tadi saya nulisnya maaf, bukan nih, bukan. Nah, mana ya tadi? Nah ini tadi, ini, oh, mohon maaf. Nah, ini penjelasan bahwa bedanya regresi linier sama regresi logistik adalah sama-sama untuk memprediksi tapi outputnya beda. Kalau yang regresi prediksi linier, nah itu outputnya angka yang kontinu berarti kayak yang kemarin emas, nah, angka kayak gitu. Atau contoh lagi kemarin apa ya gaji, nah kayak gitu outputnya. Tapi kalau yang logistik regresi itu kelasnya itu bisa dalam bentuk ordinal kan angka juga ya tapi ordinal kan bisa diartikan kategori atau kelas atau label gitu. Nah langkahnya kita juga harus tahu batas thresholdnya juga ini terkait logistik regresi. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Nah ini saya kembali lagi ke code-nya, nanti ini saya share untuk code-nya beserta tugas untuk dataset berbeda. Sebentar saya nyari datasetnya juga ini. Nah, saya cari dataset yang dari Kaggle yang dimana hanya ngerubah dikit sih, berubah dikit. Mohon maaf ya, saya stop screen. Saya sambil nyari dataset dulu. Dataset yang intinya butuh ngolah dikit aja, enggak banyak sih sebenarnya.
Ini saya sudah ketemu datanya, saya screen lagi. Data ini data saya ambil dari Kaggle. Kalau nanti di search, insya Allah muncul dengan nama pencariannya atau keywordnya adalah HR Employee Attrition. Nah, saya muncul. Nah, di sini kolomnya lumayan banyak ya, tapi nanti tidak perlu dipakai semua. Kolomnya tidak perlu dipakai semua. Ini kolomnya sekitar ada 30 berapa ya? Ini kalau sampai Z 26, terus 26 tambah ini 30, 35, nah, 35 baris, maaf, 35 kolom. Ini datanya terkait intinya kinerja pegawai. Nah, ini data kolomnya nggak perlu dipakai semua nanti. Namun perlu ngolahnya adalah yang pertama harus balance dulu. Ini kalau kita cek ya, ini nanti yang dipakai yang kolom ini, kolom performa, ini performa rating. Di sini performa rating kan ada 2 kelas ya. Nah, ini ada 2 kelas, yaitu kelas 3 sama kelas 4. Nah, cocok kan? Binary class. Terus selanjutnya nanti dicek dulu datanya harus balance. Ini datanya nggak balance. Jadi kalau saya ngecek balance sama tidak itu biasanya saya hitung jumlah yang kelas 3 ada berapa, jumlah yang kelas 4 ada berapa. Memang saya nggak seberapa familiar terhadap fungsi yang di Python ya untuk ngolah data. Jadi biasanya memang saya seringnya itu kalau pakai Excel, kecuali kalau di Excel udah mentok nggak bisa dikerjakan, baru saya pindah pakai Python dan mencari fungsi yang disediakan seperti itu. Nah, contoh misalnya kayak gini, saya nggak ngerti di Python itu apakah ada bisa ngecek jumlah kelas 3 ada berapa, jumlah kelas 4 ada berapa, saya nggak ngerti. Saya ngertinya di Excel, di caranya ini kolom Y itu yang sebagai kelas ya, nanti yang saya pakai kelas. Ini saya cek jumlah kelas 3 sama jumlah kelas 4, saya pakainya kontak if. Kontak if, terus saya pilih kelasnya kelas 3. Ini. Nah, kelas 3-nya ada 1244. Kita coba yang kelas 4, kontak if juga. Terus kelas 4. Nah, karena ini enggak balance. Jadi nanti langkah pertama buat datanya balance dulu. Berarti ngolahnya gimana ya? Mungkin dihapus ya, yang kelas 3 kan terlalu banyak. Kita menyesuaikan yang kelas paling sedikit. Di sini kelas sedikitnya yaitu 224, berarti maaf 226. Berarti harusnya kita ngambil yang paling sedikit 224, 226. Berarti ini ya sekitar ini kita ambil yang 244 aja. Yang 1000 enggak perlu. Itu agar balance. Jadi langkah pertama buat datanya balance. Jadi nanti ngolahnya adalah ambil data balance. Data balance itu minimal ya ini. Ini kalau 226 berarti ya ini 226. Terus ini juga 100. Ya hampir sama ya, berarti kita buat 44 lah. Selisihnya nggak boleh lebih dari, intinya kalau dibuat presentasi nggak boleh lebih dari 2,5% kayak gitu. Itu sama seperti kalau kita mau melakukan pembuatan model jarak apa intinya yang dicek antara hasil training sama hasil apa istilahnya, hasil uji cobanya, akurasinya kayak apa, itu ada selisihnya yaitu tadi 2,5%. Nah, setelah kita cek data yang mau kita pakai apa, nanti silakan diolah dulu. Terus berikutnya yang kita ambil yang angka aja, biar enggak perlu mikir repot-repot. Jadi enggak perlu dipakai semua, pakai kolom yang angka. Misalkan ini kelasnya kan Y. Nah, ini ya kelasnya adalah Y.
Ini kolom lainnya apakah harus dipakai semua? Enggak, silakan dipilih nanti berdasarkan yang angka, misalkan yang dipakai adalah ini usia, terus jarak rumah, terus pendidikan, ini edukasi, misalkan hanya 3 variabel boleh ya. Di data ini nanti saya kirim masih murni, belum ada pengolahan, nanti silakan dibuat. Pertama adalah balance atau enggak. Nah, kalau enggak balance, ini sudah kelihatan enggak balance, maka berikutnya silakan dipilih hanya sekian aja. Ini kalau saran saya. Tapi kalau sama memilih, misalkan ini dipilih 225, di sini 226, ya boleh, enggak apa-apa. Intinya yang namanya balance itu jarak selisihnya enggak boleh lebih dari 2,5%. Gitu. Terus yang dipilih kolom berikutnya sebagai variabel input yang angka saja. Yang angka, contoh ya, misal angka. Kolom usia, kolom ini jarak rumah, terus pendidikan. Ini 3 kolom sudah cukup. Rata-rata kemarin kan kasus yang saya berikan kan 3 kolom, 2 kolom, atau 2 variabel, 3 variabel. Sehingga di sini nanti silakan diambil yang 3 variabel aja. Gitu. Itu untuk nanti tugasnya. Temanya terkait logistik regresi. Saya kirimkan datanya bentar, di Trello, termasuk juga ini saya simpan dulu. Temuan ke-7. Saya tambahkan yang file ini tadi, data ini data saya ambil dari Kaggle ya. Seperti ini. Nah, tugasnya belum saya tuliskan. Nanti penjelasannya saya kira cukup jelas ya. Ini tadi terkait datanya dirubah dulu dalam bentuk imbalance. Maaf. Intinya datanya ini tidak imbalance, terus silakan dilakukan pengolahan dengan cara dirubah dulu datanya biar jadi balance. Terus nanti variabel inputnya yaitu minimal 3. Pilih yang angka, yaitu tadi saya pilihannya usia, terus jarak dari rumah, terus pendidikan. Udah 3 ini, minimal 3. Saya mau pilih yang lain monggo, tapi yang sebagai tugas acuannya tetap 3 ini. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sebentar saya stop share dulu, nulis tugasnya, nanti saya kirim sekalian, dan monggo kalau mau mencoba. Dan saya hanya mengingatkan, baru Pak yang kirimkan tugas lengkap sampai pertemuan hari Senin. Lainnya saya tunggu untuk tugas-tugasnya. Kalau mau tanya boleh terkait tugas yang hari
Senin atau hari Jumat, monggo. Saya upload terkait membuat model logistik regresi. Nanti bisa di drag di file yang saya upload. Nah, ini sudah saya upload, nanti bisa dicek kalau apa mau ditanyakan monggo. Ini ya tugasnya. Sini langsung saya tulis langkah pertama ini ya, buat datanya parent dulu. Kemudian variabel inputnya saya milihnya yang angka, ini sudah ada keterangan angka. Terus variabel yang saya gunakan karena tadi minimal 3 ya, saya tulisnya usia, jarak dari rumah, dan pendidikan. Terus variabel outputnya atau Y-nya di kolom Y. Enggak salah ya, tadi datanya di kolom Y. Nah ini performance. Nah, di sini saya juga nulisnya adalah performa rating pegawai, kelas outputnya. Jadi yang dicek balance sama tidaknya ya ini kolom Y-nya. Jadi silakan diulang. Saya nggak membatasi harus menggunakan bahasa Python. Enggak. Memang di Python nggak menemukan fungsinya, ya monggo nggak apa-apa pakai di Excel-nya. Gitu. Nanti saya ngeceknya di bahasa pemrogramannya, maaf, di tugasnya kan dilihat dari, kalau nggak salah, ini ya, ada fungsi unik. Seingat saya itu di Pandas ada fungsi unik. Jadi unik itu ngecek ada berapa kelas gitu toh. Ada berapa kelas, ada berapa macam data di kolom tersebut. Gitu. Unik gitu ya. Seingat saya loh. Ada yang ditanyakan, semua apa terkait code yang logistik regresi sudah saya upload di dalam bentuk HTML.
Terus untuk yang penjelasan teorinya, mohon maaf saya nggak ngupload karena saya punyanya dalam bentuk Excel seperti ini, dalam bentuk Excel. Kalau buku ini sebenarnya bisa sama cari, teman-teman mungkin bisa browsing, judulnya ini. Introduction to Machine Learning, pengarangnya pengarangnya ini. Atau buku yang ini juga saya download dari browsing di Google, judulnya langsung kayak gini, kursus in machine learning gitu. Bentar, pengarangnya nah ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tunggu tugasnya. Boleh saya akhiri? Boleh Bu, dari saya. Oke, saya tunggu tugasnya ya. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf kalau materi yang saya sampaikan kurang jelas. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Ibu. Malam, Bu.